Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholatin idza salama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ila akhiril hadis. Enggak, jangan banyak ngomong, sekarang ketemu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Video kali ini saya ingin mengklarifikasi tentang video saya yang ini. Pada saat itu saya membahas tentang pendapat Pak Khalid Basalamah yang tidak menganjurkan berdoa di setelah sholat fardu, bahkan mengatakan bahwa itu tidak ada dalil lah, tidak ada anjuran, tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin klarifikasi di sini bahwa bukti yang saya bawakan mungkin kurang bisa memahamkan para teman-teman. Bukti yang saya tampilkan tentang video Pak Khalid Basalamah sehingga saya dibully, goblok lah, yang nggak bermutu, yang ini itu, nggak usah ngeritik-ngeritik, sok-sokan. Kritik mengkritik itu bukan masalah titel dan bukan masalah alumni mana, tetapi kalau seseorang tersebut bisa menyampaikan dengan ilmiah, ya tentu kenapa tidak. Berikut saya tampilkan pendapat Pak Khalid Basalamah yang ternyata menyalahi terhadap pendapat gurunya. Dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu. Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Sebenarnya banyak keterangan Pak Khalid Basalamah yang tidak mau berdoa setelah sholat itu, dan nggak sama dengan ustaz-ustaz salafi wahabi yang lain. Ini dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Masalah pemaknaan setelah sholat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah juga Mu'ad bin Jabal. Jadi kan dalam video saya yang barusan ini saya mengutip 2 hadis yang ternyata hadis itu bertentangan dengan pendapat Pak Khalid yang tidak menyarankan atau malah nggak boleh kita itu doa di setelah waktu sholat, di setelah sholat. Hadisnya yang pertama, Rasulullah itu pernah ditanya, ayul du'ai asma'u, ya Rasulullah, kapan doa itu paling diistijabah? Kemudian Rasulullah menjawab, jauful laili wa duburus shalawatil maktubati, tadi di pertengahan malam dan setelah sholat fardu. Katanya Pak Khalid, itu hadis yang masih diperselisihkan statusnya. Sudah tak jawab di video itu bahwa Syekh Albani sendiri itu mengatakan hadis sahih dalam kitab Ta'liqatul Hisan. Kemudian juga Sahih wa Dhaif li Tirmidzi itu mengatakan bahwa hadis itu sahih. Itu pertama. Yang kedua, makna dubur ini apakah penghujung sholat seperti yang dijelaskan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, atau maknanya setelah sholat? Memang setelah sholat. Katanya Pak Syafiq kan ada 2 makna. Ada yang di penghujung sholat, berarti setelah tahiyat akhir baca doa. Kemudian ada yang mengatakan memang setelah sholat. Oke, saya jawab dengan nalar Wahabi saja. Wahabi itu memaknai lafaz dubur, makna setelah ini dalam hadis ini, misalnya contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholatin idza salama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ila akhiril hadis. Makna yaqulu fi duburi kulli sholatin, Wahabi ini memaknai dubur di sini setelah sholat. Coba saya tanya, coba orang-orang Wahabi itu kalau zikiran di penghujung sholat atau di setelah sholat? Hadisnya ini hadisnya Sahih Bukhari yang dijadikan dalil bahwa kita itu kalau setelah sholat yang dianjurkan, yang diajarkan Rasulullah zikir. Ini hadisnya lafaznya pakai fi duburi kulli sholatin, setelah sholat, dan itu yang dilakukan oleh Wahabi. Setelah sholat zikir, maknanya lafaznya menggunakan dubur juga, nggak jauh beda dengan
lafadz yang digunakan dalam doa duburi sholawatil maktubah, setelah sholat fardu. Sangat kreatif, pol pokoknya. Tes, itu yang zikir satu. Saya tambah lagi di Sahih Muslim. Rasulullah pernah dawuh begini, afala u'alimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Apakah saya tidak mengajarkan kalian sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian bisa menyusuli, bisa menyamai pada orang-orang setelah kalian, sebelum kalian, dan bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man shana'a misla ma shana'tum. Dan nggak ada orang yang lebih utama dari kalian kecuali orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan kalian. Maksudnya para sahabat ini. Para sahabat menjawab, qalu bala, nggih Rasulullah. Oke. Bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli sholatin salasan wa salasina marrotan. Nah, itu kita bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap setelah sholat 33 kali. Lafadz duburo kulli sholatin dimaknai oleh para orang-orang Wahabi dengan makna setelah sholat. Makanya mereka berzikir, mau berzikir. Hadisnya sama, menggunakan lafadz dubur. Nah, jadi sudahlah, ini sampean-sampean yang komen saya tentang ya sok-sokan lah, masih santri lah, nggak usah bahas titel mas. Kalau misalnya memang ada dalil tentang anjuran kita itu berdoa setelah sholat, ya sudah, terima gitu. Masalah itu jamaah atau tidaknya, itu urusan lain, itu ada dalil lain. Intinya, sekarang itu kalian harus menerima bahwa memang ada dalil yang menganjurkan kita doa setelah sholat fardu. Itu sudah. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.